أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد. Ketika kita ucapkan Alhamdulillah, sudah bukan lagi saatnya kita mengucapkan dengan lisan. Kalau hanya dengan lisan, anak SD pun bisa mengucapkan Alhamdulillah. Anak TK pun bisa mengucapkan Alhamdulillah. Tapi bagaimana kita mengucapkan dengan rasa, dengan hati kita. Kalau hanya pemahamannya, Alhamdulillah, hanya terbatas dengan segala puji bagi Allah, semua orang pun bisa. Permasalahannya adalah, mampukah kita berzikir Alhamdulillah dengan rasa. Betul-betul segala puji milik Allah. Subhanallah. Bayangkan, apapun yang Allah berikan kepada kita, ini diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Satu saja, yaitu nyawa. Terbujuk kaku menjadi jenazah. Orang yang kita cintai pun tidak akan bersama kita lagi. Kita di dalam tanah. Subhanallah. Bagaimana kita merasakan pujian milik aku. Subhanallah. Bukankah ini semua milik Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Belum lagi kasih yang lebih ringan daripada kematian. Kasih sakit saja. Subhanallah. Maka kita mencoba. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, apapun yang diungkapkan oleh Allah, firman-firman Allah, pasti dalam hati kita ada kecenderungan negatif untuk menolaknya. Subhanallah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kecenderungan negatif diri kita adalah pujian milik aku. Padahal tidak ada setitik pujian yang kita miliki. Subhanallah. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim begitu dahsyat. 30 juz. Pertanyaannya adalah, berapakah ayat-ayat yang berbicara tentang aturan-aturan? Ternyata sangat sedikit sekali dibanding. Karena banyak dan sedikit harus ada pembanding. Subhanallah. Menilai sesuatu itu harus ada pembanding. Subhanallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Angka 10 tidak bisa kita katakan banyak atau sedikit, kecuali dengan pembanding Allah. Maka 10 bisa dikatakan sedikit kalau dibandingkan 1 juta. 10 bisa dikatakan banyak apabila dibandingkan 1. 10 kilogram tidak dikatakan berat atau ringan, tergantung pembanding. Oh, 10 kilogram mah ringan. Nggak bisa dikatakan ringan, kecuali pembanding. Subhanallah. 10 kilogram dibanding seandainya punya emas cuman 100 gram atau 200 gram. Yang satu punya 10 kilogram. Wah, jelas 10 kilogram berat sekali. Tapi dibanding 10 kilogram, dibanding berat badan kita, sangat kecil sekali. Kira-kira kita. Siapapun di bawah itu. Taruhlah 5 kilo atau 4 kilo. Berat
atau ringan, ya nggak bisa. Sampai pun itu kecil. Dibanding 100 gram emas Anda, dibanding 5 kilo, dan seterusnya. Tapi dibanding 1 ton, dibanding 1.000 kilo, gram, wah sangat berat. Mesra 10 kilo mah jadi ringan. Ini tergantung pembanding kita. Pembanding itu rasio. Maka berpikir secara rasional, berpikir membandingkan. Membandingkan. Subhanallah. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam beribadah, kebanyakan kita fokus pada perintah-perintah Allah dalam aturan. Padahal perintah-perintah Allah di luar aturan itu jauh lebih banyak, amat sangat banyak sekali. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Selalu saya katakan, berzikirlah dengan jiwa kita, dengan hati kita. Tadi saya sholat di masjid, karena mungkin ini hari Jumat, maka imamnya membaca surat As-Sajadah. Allah. Biasanya di kota Mekah, di kota Madinah, kalau hari Jumat, sholat subuhnya baca surat As-Sajadah. Kharru sujjadan. Wassabahu bihamdi rabbihim. Wahum la yastaghfirun. Subhanallah. Ini pernah kita bahas ayat Al-Quran ini. Dan kemarin juga sudah kita bahas. Alladhi ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada khalqal insan min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal af'ida qalilan ma tashkurun. Nikmat Allah amat sangat banyak sekali. Masya. Maka itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa. Dia Allah yang sangat indah dalam segala ciptaannya, dan manusia diciptakan pertama kali dari tanah. Kemudian disempurnakan. Nabi Adam dari tanah sampai kita keturunan-keturunannya adalah dari min sulalatin min ma'in mahin. Dari saripati mani, air yang hina. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah. Kemarin sudah kita bahas, kemudian Allah meniupkan ruh. Setelah sempurna dalam rahim ibu kita, kemudian dibukalah indera. Tapi redaksi Al-Quran dibuka indera kita, kita bisa mendengar, kita bisa melihat, kita bisa merasakan cinta, afidah, perasaan. Kita punya hati nurani itu dari Allah. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit sekali yang bersyukur. Kita termasuk yang mana? Termasuk yang sedikit atau termasuk yang banyak? Termasuk yang bersyukur yang sedikit atau termasuk banyak yang lupa nikmat Allah? Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, yang sudah punya cucu, kita pegang cucu kita kangen sama cucu kita peluk cucu kita. Adakah rasa ketika kita peluk, Alhamdulillah, Subhanallah. Yang punya anak, kita peluk anak kita, Masya Allah, Subhanallah. Rasakan kedahsyatan cintanya Allah di dalam diri kita. Itu yang disebut dengan al-afidah. Tapi sedikit yang bersyukur. Ini sebuah bukan apa, sudah digariskan. Anda termasuk yang mana? Yang sedikit atau yang banyak? Gitu. Yang mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang sedikit, yaitu yang bersyukur. Jangan sampai kita masuk golongan orang yang mengatakan sedikit siapa? Al-Quran. Qalilan ma tashkurun. Subhanallah. Ini persis sama redaksi Al-Quran Al-Karim yang kemarin kita sudah bahas. Qul, katakan hai Muhammad, dialah yang menciptakan kalian. Walladzi ansya'akum, menciptakan kalian. Qul huwallazi ansya'akum. Dia menciptakan kita semua.
وَجَعَلَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Ini surat Al-Mulk. Kita harus cinta surat Al-Mulk agar bebas dari azab kubur. Banyak-banyaklah membaca surat Al-Mulk. Kalau bisa hafal surat Al-Mulk. Di surat Al-Mulk ayat 23 sama redaksi. Sedikit sekali yang bersyukur. Sekarang kita bandingkan. Kalau kita bandingkan ternyata perintah-perintah Allah, salat, zakat, apapun. Perintah ibadah, aturan, itu amat sangat sedikit. Dibanding apa? Sedikit dan banyak. Dibanding nikmat-nikmat Allah yang begitu dahsyat. Hanya orang yang deep thinking, berpikir mendalam, melihat aturan-aturan Allah, perintah-perintah Allah dalam beribadah seperti sholat, zakat, apapun, itu kecil dibanding nikmat Allah yang begitu banyak. Apapun, sangat-sangat sedikit. Dibanding nikmat Allah. Bayangkan, contoh yang gampang saja. Kita diperintahkan oleh Allah mendirikan sholat. Sholat berapa makan waktu? Hanya sekian menit. Barusan kita sholat subuh. Taruhlah satu rakaatnya 2 menit. Berandai-andai. Berarti hanya 4 menit. Subhanallah. 17. 17 rakaat. Seandainya satu rakaatnya 2 menit. Berarti hanya 34 menit. Sisanya Anda tidak. Pikirkan. Lihat. Kita jangan fokus yang 34. Melupakan berapa jam. Berapa jam Anda membaca Al-Quran? Dan berapa jam kita tidak membaca Al-Quran? Berapa rupiah yang Anda keluarkan harta Anda? Zakat. 2,5%. Itu pun pakai cara. Ada namanya nisab. Kalau Anda sudah punya uang 100 juta. Hanya dikeluarkan 2,5 juta. Orang fokus pada 2,5 juta seakan-akan berat sekali. Astagfirullah. Padahal dia punya uang lebih dari itu. Belum lagi harta-harta yang tidak dihitung zakat. Allah. Ramadan tahun lalu itu ya. Kemarin ini ada yang bertanya kepada saya. Pak Ustadz, kalau kita punya uang 100 juta, zakatnya berapa? Ya 2,5 juta, kan 2,5%. Oh, kalau saya punya uang 1 miliar, ya tinggal geser aja, komanya 25 juta. Kalau saya punya uang 10 miliar, ya tambah aja 250 juta. Iya Pak, banyak sekali. Astagfirullah. Disinilah orang kufur nikmat. Dia tidak pernah menghitung nikmat. Kalau dia punya uang 10 miliar, merasa berkurang. Subhanallah. Kalau dengan zakat, Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Jadi, kalau kita perhatikan, sudahkah kita menghitung nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak sekali, sehingga merasa ringan dalam menjalankan ibadah? Orang yang berat dalam beribadah menunjukkan bahwasanya dia tidak menghitung nikmat. Jadi, yuk, bagaimana kita menumbuhkan kesadaran yang mendalam. Tumbuhkan rasa cinta dengan menghitung nikmat Allah. Perintah-perintah menghitung nikmat Allah itu amat sangat banyak sekali. Dibanding perintah, dirikanlah sholat, keluarkanlah zakat, apalagi haji, apalagi perintah. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kalian berpuasa dalam satu hari dari pagi sampai sore. Itu pun tidak setiap hari. 1 tahun itu hanya 1 bulan. Itu pun hanya setengah hari lah. Dari pagi sampai maghrib. Malamnya tidak berpuasa.
Waktu tidak berpuasa jauh lebih banyak daripada waktu berpuasa. Haji, hanya ayyam ma'dudat redaksi Al-Quran. Kalimat ayyam ma'dudat itu redaksi Al-Quran tentang haji. Hanya beberapa hari saja. Memang persiapannya cukup lama, bertahun-tahun untuk menabung dulu. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang belum haji di forum ini, insya Allah Allah akan hajikan. Ya, Allah sempurnakan rukun Islam kita sebelum kita wafat. Mudah-mudahan insya Allah, amin ya Rabbal. Amin ya Allah. Hajikanlah saudara-saudara kami yang ikuti Zoom ini yang belum haji, ya Allah. Engkau lah yang maha kaya, Engkau lah yang maha kuasa, Engkau lah yang mengatur kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau, ya Allah. Amin ya Rabbal. Amin. Kembali kita. Hanya berapa hari? Itu dalam seumur hidup kita. Hanya sekali aja. Haji pun hanya berapa hari. Hitunglah nikmat Allah. Supaya ada rasa cinta, maka kita harus menghitung nikmat-nikmat Allah. Supaya ada rasa cinta. Ketika kita merasakan nikmat Allah, langsung kaitkan dengan Allah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Abasa ini kita diperintahkan oleh Allah untuk menghitung-hitung nikmat Allah yang sangat jelas di depan mata kita, yaitu makanan kita. Falyanzur insanu ila tu'ami. Setiap insan adalah singular. Maka perintah setiap individu, maka ini adalah perintah yang sifatnya fardhu ain. Setiap orang, falyanzur insan, maka hendaklah manusia melihat makanan yang dia makan. Pertanyaannya, selama ini kita makan, apakah kita memejamkan mata? Tidak. Anna sababnal ma'a sabba. Subhanallah. Dari makanan ditarik sampai ke langit. Supaya kita merasakan, ya Allah, apa yang saya makan ini, sungguhnya kami menurunkan air hujan yang begitu banyak. Sabba itu menunjukkan air hujan yang melimpah, mencurahkan air. Bayangkan, dari makanan pikiran kita langsung kepada air hujan. Iya. Thumma syaqaqnal arada syaqqa. Indah sekali bahasa Al-Quran. Kemudian kami belah bumi itu dengan membelah dengan sebaik-baiknya, dibelah tumbuh-tumbuhan, masya Allah. Fa'ambatna fiha habba. Subhanallah. Kita disuruh mikir tentang makanan kita. Dan makanan kita ini siapa yang menciptakan air hujan? Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Bagaimana Anda bisa makan tanpa hujan? Allah yang menurunkan hujan itu semua. Kadang-kala kita lupa betapa dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Hanya kita makan nasi. Allah, nasi ditarik dari beras, beras ditarik lagi mundur. Ini padi ditarik lagi dari sawah. Subhanallah. Bagaimana sawah ini bisa tumbuh? Kamilah yang menurunkan air hujan. Kemudian kami belah bumi dengan seindah-indahnya, sebaik-baiknya. Fa'ambatna fiha habban. Dan kami tumbuhkan dari bumi ini, di dalam bumi, baik biji-bijian. Subhanallah. Ini kita disuruh berpikir, kita makan apa? Oh, tadi malam saya diberi waktu habis ceramah, dikasih kacang rebus. Allah, Masya Allah. Wa'inaban wa qatba. Wa'inaban wa qatba adalah kita makan inab, ini anggur. Wa qatba, sayur mayur. Berapa tahun yang lalu. Udah sangat lama sekali, mungkin lebih dari 15 tahun. Waktu itu saya bawa jemaah, karena saya bawa ngurusin jemaah itu dari tahun 92. Ya. Suatu hari, delay pesawat. Pesawat delay. Lama sekali. Ada pengumuman lagi, pesawatnya delay. Ini di Jeddah. Tiba-tiba, bapak-bapak, Pak Ustaz Arifin di sini dikasih. Ini Pak Ustaz, makan anggur. Anggur besar-besar.
Saya kupas sambil berzikir, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian saya merasakan, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Terasa, Bapak itu ketawa, sinis. Ustaz, kalau makan anggur itu nggak usah dikupas nih, makan langsung gitu. Subhanallah. Saya terangkan, Pak, saya lagi merasakan cintanya Allah kepada saya. Maksudnya gimana? Ini ada perintah Allah, Pak. Apalagi tentang Ainab. Ainab ini pada ayat yang ke-28. Ainab. Ainab itu adalah anggur. Kita mulai dari ayat 24. Falyanzur insanu ila tu'amihi. Hai manusia, coba lihat makan yang Anda makan. Saya terangkan. Anna sababna al-ma'a samma. Thumma syaqaqna al-arda syaqqa. Fa'ambatna fiha habban wa 'aynan wa qadba. Saya terangkan. Ini dari Allah Azza wa Jalla. Dari tanah yang kotor, berhujan, tumbuh-tumbuhan, keluarkan tumbuhan. Di dalamnya ada anggur. Anggur air yang di dalamnya bersih. Tinggal kita makan. Dibungkus dengan kulit yang tipis. Allah. Kita disuruh berpikir. Anda makan sayur-sayuran, apapun yang Anda makan sayur. Coba lihat redaksi Al-Quran. Wa zaitunan wa nakhla. Ini lebih dahsyat lagi. Dan kami turunkan air hujan, kami belah bumi, tanah itu, kemudian keluar tumbuh-tumbuhan namanya zaitun. Zaitun itu amat sangat pahit sekali. Bapak-bapak ibu yang tidak pernah megang buah zaitun asli dari pohonnya, tidak tahu rasanya. Yang Anda beli di toko-toko itu, di supermarket, itu zaitun yang sudah difermentasikan jadi asam-asam, asam-asam asin dan rasa pahit. Kalau Anda petik, Anda makan pahit, nempel. Anda minum air putih tetap nempel, saking pahitnya. Zaitun adalah pahit. Wanaklah, bayangkan. Dan buah kurma, yang satu pahit, yang satu manis. Kita disuruh berpikir. Allah, sudahkah kita mikirkan makanan-makanan ini dari Allah? Allah. Wahada'iqa ghalba. Wahada'iqa ghalba itu, uh, kita kadang-kadang berteduh. Adem, di sini di pohon, adem, enak. Masya Allah. Bukankah kita disuruh berpikir makanan kita? Betapa banyak orang makan tapi tidak ada Allahnya. Dalam hati dan pikirnya kosong Allah. Tidak ada memuji Allah. Enak banget. Top markotop maknyus. Apa itu? Bagaimana dia akan merasakan kekhusyuan di dalam sholatnya. Makanan pun tidak kenal Allah. Bahkan sampai kenyang pun. Alladzi at'amahum min ju' wa amanu min khauf. Hai manusia, aku yang kasih makan, aku yang menghilangkan lapar aku. Subhanallah. Karena kalau kita makan buah pun biasa-biasa saja. Padahal wa fakihatan wa abba. Yang satu fakih yaitu buah-buahan, yang satu rumput. Apa hubungannya? Rumput ini ujung-ujungnya protein, jangan salah. Kok bisa? Redaksi Al-Quran wa fakih dan kita makan buah-buahan. Dan rumput kok jadi ujungnya rumput, jadi protein. Rumput dimakan kambing, kambing mengeluarkan susu. Rumput dimakan oleh sapi, sapi mengeluarkan susu. Dagingnya, Allah disuruh berpikir. Kita makan daging, ya Allah. Ini sapi yang saya makan, dia makan rumput, mengeluarkan daging yang enak, dan susu. Keluar dari susu, keluar keju, keluar yogurt. Ketika kita makan minum ini semua, Allah, ingat wa fakihatan wa abba. Gimana kita tidak menitikkan air mata ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, semuanya maha besar. Dan semua kecil hanya Allah yang maha besar. Ini semua dari Allah. Sekecil itu dari Allah. Semua ya Allah ini dari Engkau. Bayangkan. Maka ketika kita merasakan lapar, rasakan nikmatnya makan pertama kali dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita menikmati ya Allah. Dan kita tutup dengan Alhamdulillah. Maka makanan dan minuman. Semua disebut nama Allah. Anda megang air, mata kita, afraitumul ma'alladzi tashrabun? Apakah Anda tidak melihat air yang kalian minum? Kita disuruh melihat, bukan. Deep thinking ini dari Engkau ya Allah.
Waja'alna minal ma'a kulla syai'in hayy. Dan kami ciptakan segala sesuatu hidup dari air. Kita yang bisa hidup ini dari air. Allah yang mengucapkan semua jadi hidup dari air. Maka para saintis mencari air di planet-planet agar ada masa depan manusia. Al-Quranul Karim banyak memerintahkan kita, tapi kita tidak memperhatikannya, tidak mengindahkannya. Marilah Bapak Ibu, kita berzikir ketika di atas kiblat, di atas sajadah menghadap kiblat, bukan. Ketika Anda di dapur, ketika tangan kita memegang air, ketika tangan kita memegang makanan. Jangankan memegang makanan, melihat makanan saja sudah bersyukur, ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah, Allahu Akbar. Ketika kita ngeliat anak istri, rasa cinta kita peluk. Ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah. Saya ngeliat anak kecil, dipeluk. Kemarin saya ngeliat anak kecil nangis-nangis, dipeluk. Oh, anak yang ini nangis, yang bayi nangis. Allahu Akbar, Masya Allah, dalam pelukan. Ya Allah, langsung teringat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pernah saya bahas. Rasulullah melihat anak, ada seorang yang mencari anak. Karena waktu itu lagi heboh, habis perang, anak, pembagian ghanimah dan seterusnya. Mungkinkah seorang ibu akhir ketemu anaknya, oh dicium. Akhirnya Rasulullah mengatakan, mungkinkah seorang ibu melemparkan api anaknya di dalam kobaran api? Sahabat, nggak mungkin ya Rasulullah, nggak tega lah, nggak mungkin. Karena cinta, kata Rasulullah, Allah lebih mencintai kita daripada seorang ibu kepada anaknya. Bukankah setiap hari kita minum, makan itu diberikan oleh Allah saja. Allah. Mudah-mudahan kita berzikir dengan rasa cinta pada Allah. Sehingga kita jauh dari perbuatan maksiat. Makanan, minuman yang masuk dalam tubuh kita, semua dengan nama Allah. Kita melihat saja dengan nama Allah, memasukkan dengan nama Allah. Setelah selesai pun dengan nama Allah. Maka nanti tubuh kita penuh dengan cahaya apabila kita selalu berzikir subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.